Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Herlina CGP Angkatan 6 Kabupaten Sidrap. Saya akan membahas filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan, yaitu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi zaman penjajahan Belanda. Berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soeharto. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, bagaimana upaya kita menuntun anak didik kita agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman dan nyaman, merasa dihargai dan dicintai, bahkan juga merasa dipahami, sehingga dapat mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak diberi kebebasan untuk memilih pengumpulan tugasnya, seperti apakah itu dalam bentuk tulisan, PowerPoint, video, suara atau voice, dan lain-lainnya. Pembelajaran berpusat pada anak membuat peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dipusatkan pada siswa dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti komunikasi, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Yang pertama, ingarso sung tulado. Di depan menjadi teladan. Artinya, kita sebagai guru menjadi teladan untuk peserta didik. Apapun yang dilakukan menjadi contoh yang dilakukan peserta didik. Seorang pendidik harus dapat memberi teladan atau contoh. Teladan sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar, di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap gurunya. Sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka guru harus membimbing serta memberikan arahan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dipelajari peserta didik dengan baik. Yang kedua, ing madya mangung karso. Yang di tengah memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung. Artinya, sebagai guru memberikan semangat untuk mendampingi peserta didik menggapai impiannya. Guru sebagai pendidik harus berada di belakang peserta didik, mempunyai peran penting untuk menciptakan gagasan dalam proses pembelajaran, serta memfasilitasi peserta didik dengan berbagai macam metode, baik tujuan pembelajaran sehingga dapat tercapai. Yang ketiga, Tukhuri Handayani, yang di belakang memberikan dukungan atau motivasi. Artinya, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menggapai impian. Seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara berkelanjutan. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru harus memberikan dorongan kepada peserta didik agar rajin belajar disiplin.
Ayo Bapak Ibu Guru, kita bergerak bersama melakukan perubahan untuk pendidikan di negara kita. Pendidikan memberikan tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru.